tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun cuma basa-basi toh. Walaupun ada masalah ya, kita tetap luar biasa. Iya, Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah ya memberitakan kabar baik, pembawa kabar baik. Kita ini setiap hari hidup ya, pasti kita membawa kabar, membawa cerita. Tapi kabar apa yang kita bawa? Apakah kabar buruk atau kabar baik ya? Kalau ada orang yang datang, mau tahu nggak? Nah ini ya, ada apa? Itu. Nah saudara ya, jadi kita mau belajar sekarang bagaimana kita ini mau melakukan kehendak Tuhan sebagai pembawa kabar baik. Istri bawa kabar baik kepada suami, suami bawa kabar baik kepada istri. Apa itu kabar baik saudara? Menurut saudara apa itu kabar baik? Ada yang tahu? Kabar baik itu apa, ada yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Nanti Pak Yosua yang beliin. Ya, siapa yang tahu apa itu kabar baik? Masa saudara nggak tahu kabar baik itu apa? Ya, firman Tuhan, Injil itu kabar baik, kabar sukacita ya. Jadi apa yang lebih baik yang harus kita ucapkan, kita perkatakan kepada orang, yaitu firman Tuhan. Buka bersama yuk saudara di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-9 mulai ya. Firman Tuhan di sana berkata demikian, Yesaya 40 ayat yang ke-9, kita baca bersama. Kalau sudah ada silakan dibaca di sini, kalau tidak ada buka dari handphone saudara. Saya selalu berkata tolong itu Alkitab di-download di handphonemu, amin. Jangan ada aplikasi edit foto, edit video, tapi Alkitab tidak ada di handphonemu. Ya, kenapa saudara? Karena itu penting loh. Dimanapun kita berada, kita bisa membaca firman Tuhan. Saya tuh kalau di pesawat di mana tuh saya baca firman, ya supaya iman kita semakin tumbuh karena firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi tolong yang tidak ada Alkitab di handphonenya tolong segera. Saya takut nanti kalau Tuhan datang diperiksa loh. Apa yang ada di handphonemu itu? Kalau nggak ada aplikasi Alkitab, nggak usah masuk surga kau. Ya berarti kau menganggap firman Tuhan itu tidak penting bagimu ya. Ayo ayat 9 baca bersama. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. 10. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Katakan amin. Ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa gembala kita saudara? Tuhan Yesus. Ya, gembala kita yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan ia seperti gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Perhatikan ianya huruf besar. Ya, ternaknya di sana nyanya huruf besar. Berarti ini sedang menggambarkan tentang Tuhan. Ya, Tuhan itu gembala yang baik. Ya, makanya enggak usah terlalu sering cari-cari gembala di dunia, amin. Ada masalah cari Pak Yosua, ada masalah cari pendeta, ada masalah cari ini. Tapi kau tidak pernah cari Tuhan. Iya, cari manusia terus. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena diberkati orang yang cari Tuhan. Saudara kalau ada masalah, saudara cari siapa? Hello? Ini mulutnya nggak ada yang cari aman. Nah ini cari aman ini, bahaya nih kalau cari aman ya. Masa saya tanya begitu nggak ada loh yang ngomong, ini mulutnya terkunci semua ini ya. Berarti nggak cari Tuhan di semua kalau ada masalah ya. Coba kalau ada masalah langsung datang duduk di kaki Tuhan. Jangan dulu berpikir dengan otak kita nih saya cari siapa. Terkutuk loh saudara. Karena Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan. Di mana cari Tuhan bu? Ya di mana aja. Mau di kamar, mau di mana. Saya kemarin ke Luwuk ketemu sama seorang jemaat misbah doa di sana. Dia cerita, bu, anak saya kan kecelakaan, kepalanya pecah,
Saya ditunjukin fotonya saudara. Aduh, saya lihat, aduh Bu, saya ngeri, darah semua saudara. Kepalanya pecah, naik motor, dia tabrak dalam kecepatan tinggi, trotoar dia hantam dan dia kecelakaan. Dibawa ke rumah sakit, dokter operasi, dibuka kepalanya, dokter bilang, tidak ada harapan. Hanya mujizat anak ini bisa hidup. Ketika dokter itu ngomong begitu, ibunya ini di rumah sakit saudara. Dia bilang, saya tuh nggak tahu mau berseru ke siapa, saya nggak tahu mau sama, saya cuma mau cari tempat. Kalau ada tempat saya mau berlutut, saya mau cari Tuhan. Dia cari-cari tempat yang kira-kira dia mau berlutut di situ, nggak ada. Akhirnya dia ke toilet saudara. Itu kan sudah bayangkan toilet di kamar mandi, ya bukan kamar mandi Pondok Indah loh, ya di daerah sana. Itu bau pesing, ya itu semua orang ke situ, tapi cuma itu tempat aman. Dia bilang, saya nggak peduli lagi Bu, di dalam kamar mandi saya berlutut di situ. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas nyawa anakku, aku bersujud Tuhan. Selamatkan anakku, walaupun dokter sudah berkata tidak ada harapan. Ya, dokter berkata begitu kan pasti karena ada sebabnya. Nggak mungkin dokter bilang begitu kalau nggak ada sebabnya. Pasti dokter tahu nih kehancurannya seperti apa, ininya bagaimana. Makanya dokter bisa berkata nggak ada harapan. Dia datang, dia cari tempat cuma untuk mau berlutut di kaki Tuhan. Dia ke kamar mandi, dia bilang, saya udah nggak peduli baunya Bu, itu kamar mandi umum di rumah sakit. Dia berlutut di situ, dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku datang kepada Engkau hari ini karena cuma Engkau yang sanggup menolong. Lalu saudara, akhirnya anaknya selesai dioperasi, dia mau masuk ke ruang ICU. Hari itu di ICU ada 8 orang, 7-7-nya mati. Anaknya enggak. Lalu tengah malam anaknya sadar, lalu dia bilang, "Ma, aku masih hidup." Mamanya kaget saudara, anaknya sadar, dan akhirnya mereka berdoa di situ. Puji Tuhan, anaknya enggak jadi mati. Karena siapa yang pegang kendali atas hidup manusia? Tuhan. Lalu saudara, dari situ mamahnya ini baru mengerti, oh ini ternyata yang dinamakan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dari situ dia bersaksi, dia ceritakan kabar baik, dia ketemu siapa aja. Ya, ketemu saya, dia cerita menggebu-gebu saudara. Jadi Bu, waktu itu, dokter bilang begini, saya datang Bu, saya berlutut, saya menangis Bu, di mobil Bu, saya pulang ke rumah, saya nyembah, saya muji Tuhan. Saya dengerin dia cerita saudara hampir 1 jam. Lalu teman-temannya bilang, itu Bu Debbie sudah capek mau istirahat, kau lagi di situ tambah-tambah cerita lagi, biar kayak Bu Debbie istirahat. Dia bilang, nggak bisa ditahan Bu, karena ini kabar yang luar biasa yang saya alami bersama Tuhan. Saya bilang, gak apa-apa Bu, cerita. Jadi dia bilang, sekarang saya di mana saja. Waktu itu ada satu masuk lagi pasien kecelakaan, bukan orang Kristen. Tapi karena dia sudah mengalami Tuhan, anaknya akhirnya melewati masa kritis dan selamat. Dia bersaksi saudara, malah dia bilang, ibu mau gak saya berdoa buat anak ibu. Yang tadinya sudah begini, ya alatnya dokter udah pelan-pelan didoakan, langsung tiba-tiba hidup lagi saudara. Jadi waktu kita mengalami Tuhan, kita nggak akan tahan untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang. Dikatakan di sini, serukanlah dengan suara yang nyaring, kuat-kuat dan jangan takut. Amin saudara. Ingat, kita ini dipanggil menjadi orang Kristen, orang percaya, bukan hanya sekedar saudara duduk setiap hari Minggu di sini, dengar firman, sudah pulang dan hidupmu nggak pernah terjadi apa-apa. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi Kristen seperti itu saudara, dan kita tidak pernah menyadari apa panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita ini cuma datang duduk pulang, yang berdosa tetap berdosa, nggak pernah ada satu tujuan hidup yang berkata, aku ini Kristen buat apa. Ada juga yang model-model kedua yang datang ke gereja cuma sibuk dengan masalah sendiri. Tiap datang, semoga firmannya cocok dengan masalahku. Hidupmu itu masalah terus, ya. Tiap kali cocok loh dengan apa yang saya hadapi, karena saya ini, terus nanti konseling terus, ya. Setiap hari mau konseling, siapa aja pendeta didatangi konseling. Ya, saya pelayanan di satu gereja, ada bapak-bapak datang, ibu saya boleh konseling sama ibu? Pak, saya ini mau khotbah full hari ini Pak. Jangan bawa sampah sama saya. Tunggu dulu ya, nanti kalau ada waktu. Iya Bu, tolong ya Bu, tolong. Saya bilang ke Pak Gembalanya, Pak, itu ada bapak-bapak mau konseling. Bu, dia konseling sama bapak kan gembalanya. Saya sudah bosan sama dia Bu. Itu tiap hari konseling ibu. Itu Bu, semua pendeta yang datang ke sini dia minta waktu konseling Bu. Oh, sudah ribuan pendeta dia konseling terus. Masalahnya apa sih Pak? Dia ditinggal istri anaknya, kenapa? Pelit.
Dia nggak pernah kasih anak istrinya uang. Oh yaudah, yang penting saya sudah tahu kasusnya. Begitu saya selesai siang, dia datang, "Bu, gimana Bu? Ada waktu nggak? Cepat Pak, di sini aja, cepat. Bapak mau ngomong masalah Bapak apa?" Jadi begini Bu, istri sama anak saya itu pergi ninggalin saya. Kenapa mereka ninggalin Bapak? Ya enggak tahu. Bapak kasih duit nggak mereka? Dia diem saudara. Ya memang sudah 2 bulan ini saya enggak kasih uang sama istri saya. Udah bagus Bapak ditinggal Pak. Bagus. Kalau istri lain Pak, dia bikinin Bapak kopi dikasih sianida. Untung Bapak cuma ditinggal Pak. Terus sekarang Bapak mau tanya apa sama saya? Lah iya Bu, apa yang harus saya lakukan? Telepon istrimu, minta nomor rekeningnya, transfer uang. Amin Bapak-bapak. Biar Bapak mau konseling sama 1000 pendeta, biar Bapak ditumpang tangan, ditumpang kaki sekalipun, kalau Bapak tidak transfer uang ke istrimu, maka dia tidak mungkin balik. Ya, ngapain orang nikah nggak dikasih duit coba? Ya, ini kayak gini-gini Kristen model begini saudara. Terus nanti tiap ada pendeta datang, dia mau konseling. Lu nggak usah kebanyakan konseling, lakukan firman, amin. Alkitab bilang kalau kau pelit tidak masuk surga loh. Itu aja sudah jelaskan. Bapak tidak perlu konseling sama siapa-siapa. Bapak pulang lakukan firman, minta nomor rekening istrimu, transfer dia 10 juta, balik langsung istrimu. Amin Bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu semangat langsung ya. Kadang-kadang orang itu dia tahu jawabannya, tapi sengaja dia mau konseling terus sama pendeta. Semua masalah di hidup kita ini sudah ada jawabannya di Alkitab. Makanya tolong kau download itu aplikasi Alkitab di HP-mu. Supaya waktu kau ada masalah, berdoa, aku mau baca firman-Mu Tuhan. Bicara lewat firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku baca ketemu ayat tepat sesuai kebutuhanku. Amin. Nggak usah telepon Pak Yosua. Nggak usah telepon saya. Kita juga paling cuma bilang, berdoa Bu, berdoa. Tapi suami saya gini-gini, berdoa Bu, berdoa. Ibu tidak tahu suami saya. Memang saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Karena itu suamimu sendiri. Iya. Ibu sudah tahu Alkitab bilang apa kalau kau punya suami yang belum bertobat. Hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Supaya ketika suamimu melihat betapa suci dan murninya iman istrinya itu, maka dia bisa percaya kepada Tuhan. Itu ada ayatnya Bu. Oh ada ayat begitu. Di mana ya Bu? Saya tanya, kau jadi Kristen sudah berapa puluh tahun, kenapa kau tidak pernah temukan ayat itu? Ada saudara, tentang orang yang pelit ada di Alkitab, orang yang selingkuh ada, ya, tentang kuasa gelap ada, tentang homo ada, tentang pelakor ada, semua ada di sini. Nah kalau semua ada di Alkitab, terus kita nggak pernah tahu, kita konseling terus, yang salah tuh siapa? Tolong hormati firman Tuhan saudara, karena firman Tuhan tuh berkuasa. Amin. Berkuasa. Nyaringkan suaramu, jangan tahan-tahan, jangan takut. Ayo bersuara hari-hari ini. Cerita tentang siapa Tuhanmu. Siapa Allah yang kau sembah, siapa Yesus yang sedang kau puji itu. Saya pelayanan dari kemarin di Luwuk juga, ketemu sama satu orang pendeta ya, seminar hamba Tuhan dari pedalaman, pendeta dari kepulauan. Dia bilang, Bu Dewi, saya punya jemaat itu bertobat lewat channelnya Ibu loh. Dia tadinya bukan orang Kristen Bu, tapi dia mengalami kesembuhan yang begitu luar biasa Bu. Lalu dia sekarang, menggebu-gebu. Saya bilang, coba mana dia Pak, suruh ke sini, saya mau dengar kesaksiannya. Lalu dia datang saudara, dari Morowali ke Luwuk tuh 5 jam loh naik mobil. Dia datang naik angkutan, dia datang sampai sana ketemu saya. Bu Dewi, saya mau cerita, mau bersaksi. Iya Ibu, apa yang Ibu alami bersama Tuhan? Cerita biar saya juga bisa saksikan kesaksian Ibu, karena ini kabar baik. Jadi begini Bu, saya itu menikah dengan suami saya ini dulu Kristen, menikah sama saya, tinggalkan Yesus, ikut agama saya. Ya, jadi suaminya menyangkal Tuhan Yesus. Terus saya ini, ya saya hidup dengan, ya saya tidak tahulah, pokoknya saya menjalani hidup ini aja. Kami pengusaha Bu, punya beberapa mobil angkutan. Lalu saya mulai sakit Bu. Sakit itu ganti-ganti terus ya. Nanti ini sembuh, datang yang ini tuh sakitnya tuh aneh-aneh. Sampai saya ini kadang kulit saya biru, kadang abu-abu, kadang begini. Yang terakhir itu Bu, ini dokter sudah tolak semua saya. Akhirnya uang mulai habis berobat,
Ya, dihabiskannya semua yang ada padanya, kayak perempuan pendarahan itu di Alkitab dikatakan. Lalu terakhir itu Bu, nih kulit saya ini mengelupas, dagingnya itu mulai jatuh-jatuh. Bayangkan saudara, saya ini udah kayak mayat hidup Bu. Sudah tidak ada pengharapan, rasanya putus asa. Disitulah saya tidak ada jalan. Satu kali saya ketemu satu engkoh umur 70 tahun. Lalu engkohnya itu tanya, ibu sakit apa? Dia cerita, dia curhat, saya ini Pak sakit saya banyak kok, ini sakit tuh sakit, ini sekarang lagi daging saya mulai terkelupas jatuh-jatuh sendiri nih, sepenggal-sepenggal. Ngeri banget ya, itu nggak tahu sakit apa, dokter juga tidak menemukan. Lalu engkau itu bilang begini, ibu mau sembuh nggak? Iya, ibu mau percaya Tuhan Yesus? Ini engkau membawa kabar baik loh. Amin Bapak Ibu. Terus dia bilang, emang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Suami saya dulu Kristen kok, tapi sekarang dia ikut agama saya. Tapi ibu mau percaya nggak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mau kok. Tapi bagaimana caranya saya kenal Tuhan Yesus? Engkaunya itu bilang gini. Ibu punya HP nggak? Ada, ini HP. Sini. Lalu dia cariin channel saya. Dia buka Debbie Basir TV di YouTube. Ada yang belum subscribe? Bertobat ya, bertobat loh. Tolong subscribe. Lalu dibuka sama engkau. Ini cerita bener ya. Saya ini bukan karena mau sombong-sombongan atau apa, buat apa? Pret ya. Lalu dibuka channel saya, ibu nonton aja khotbah ini. Ya, setiap malam tuh ada misbah doa, ada misbah syukur pagi, nanti ada khotbah-khotbah yang lain. Ibu nonton aja. Pasti saya yakin ibu nanti ketemu Tuhan. Oh, begitu ya. Sampai di rumah dia buka khotbah yang dia dapat. Khotbah pertama saya itu saya bilang begini, saudara, kalau kau punya masalah beban hidup, datang duduk di kaki Tuhan. Lalu dia bilang gini, kakinya Tuhan mana? Saudara, kita kadang saudara ketawa loh, tapi buat orang awam yang memang belum kenal Tuhan, mereka tuh kan nggak pernah dengar bahasa-bahasa begini kan? Saya ngomong datang di kaki Tuhan, saudara langsung bisa tahu tuh kaki Tuhan di mana. Ya kita bayangkan saya di otak kita tuh. Atau ada yang belum ngerti mukanya Tuhan Yesus seperti apa? Jangan kayak itu Ratu Entok yang kemarin hina-hina Tuhan Yesus, ditanya dia bilang, saya tuh nggak tahu loh kalau itu Tuhannya orang Kristen. Pret, emang lu dari planet Mars? Ya. Lalu dia bilang begini, saya tuh bingung Bu, saya dengar terus ibu bilang cari Yesus, duduk di kaki Tuhan. Lah kaki Tuhan itu kayak apa? Saya nggak tahu kaki Tuhan di mana. Sampai saya pikir saya mau beli gambarnya Tuhan Yesus yang ada kakinya, yang disalib, terus nanti saya taruh di tembok, lalu saya duduk di kaki itu. Dia pernah WA ke saya saudara, saya baca gini, Bu, mohon dijelaskan dan ibu kasih tahu saya di mana kaki Tuhan itu Bu, saya mau duduk di kaki Tuhan. Saya pikir itu orang bercanda. Saya bilang, ini orang kok bercanda banget ya. Ya kaki Tuhan tuh ya kita dengan iman lah duduk di kaki Tuhan. Lalu dia ikuti terus saudara khotbah-khotbah saya, dia mulai diubahkan. Tadi orangnya dia bilang, ibu saya ini Bu, tukang marah, emosi, suka tersinggung. Kalau marah itu udah gak karu-karuan. Jadi rumah tangga kami kacau ya. Makanya semua kacau saudara. Kalau hidupmu kebanyakan error dan kacau, kau tidak diberkati Tuhan loh. Ya benar. Orang yang hidupnya kacau, error, marah-marah itu jauh dari berkat. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Jadi hati-hati suami istri kalau marah-marahan ya, bertobat. Tuhan udah mau kirim mobil, lagi berantem di rumah. Malaikat bilang, gimana Tuhan? Udah mau saya kirim di Pondok Indah lagi berantem. Tuhan bilang, gak usah, bawa ke rumahnya Bu Debbie aja. Rugi saudara ya. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan loh. Amin. Makanya hidup rukun bersama. Lalu dia bilang begini, akhirnya ibu, saya mulai diubahkan. Saya dengar khotbah ibu, saya mulai diubahkan. Saya yang tadinya tukang marah, saya emosi, saya begini, tiba-tiba saya mulai berubah. Saya jadi banyak bersyukur, saya banyak datang di kaki Tuhan, saya banyak berdoa. Ya, memang sakit saya belum sembuh, tapi hati saya lega, jiwa saya damai. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Seringkali ketika kita datang di kaki Tuhan, masalah kita belum selesai, tapi sudah ada kelegaan. Karena Yesus berkata, sebab bebanku itu ringan dan aku akan memberikan ketenteraman kepada jiwamu. Jiwamu akan mendapat ketenteraman. Lalu sudah dia bilang, saya menghadapi masalah Bu. Saya dikejar utang karena akhirnya saya banyak hutang karena semua mobil kejual. Tapi ada damai sejahtera di hati. Yang tadinya itu tidak damai, marah-marah, sekarang berbeda Bu. Tiba-tiba ketika dia mulai rajin cari Tuhan,
Tuhan sembuhkan dia, saudara. Benar-benar sembuh total, bahkan tanpa berobat. Lalu waktu dia mengalami kesembuhan itu, dia mengalami perubahan hidup, dia nggak tahan untuk tidak bercerita. Dia ceritakan, dia bawa kabar baik itu. Semua orang yang dia temui, dia bersaksi, aku ini loh sakit, udah mau mati, sakit ini. Waktu aku ketemu Tuhan, hidupku berubah, sekarang aku sembuh. Jadi satu kampung, dia mau ke pasar, dia cerita, dia diangkut, dia cerita. Bahkan bukan cuma itu, dia bilang, ibu puji Tuhan, beberapa orang sudah menyerahkan diri dan dibaptis di gereja karena mendengar kabar baik yang dia ceritakan itu. Amin, saudara. Saya melihat, saya bilang, wow bu, dahsyat, luar biasa. Iya bu Debbie, maka itu. Tapi dibalik semua ini, saudara, yang hebat tuh siapa? Bukan saya, bukan siapa-siapa. Engkohnya itu loh. Engkau itu, yang 70 tahun itu. Dia membawa kabar baik. Ketemu orang yang lagi sulit, yang lagi berbeban berat, letih lesu, dia kenalkan Yesus. Ini tugas kita, saudara, untuk mengenalkan siapa Yesus. Ingat, satu kali ketika engkau mati nanti, kita ini mati, Tuhan tidak tanya pencapaianmu. Dia nggak tanya mobilmu berapa, rumahmu berapa, depositmu berapa. Yang akan Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa kepadaku. Amin, saudara. Ya, dan dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saya juga mau bersaksi, satu kali ada seorang dokter di desa, dia cerita, dia bersaksi sama saya, dikirim kesaksian. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi. Saya ini tidak tahu dulu tujuan hidup saya apa. Ya saya pikir juga melayani Tuhan itu, saya sering tertuduh, kok saya nggak bisa melayani di gereja, sebagai pemusik, sebagai apalah yang berdiri di mimbar ini. Tapi sejak saya mengikuti khotbah-khotbah ibu, ya terutama mesbah doa, saya menyadari ibu itu bilang begini. Saya sering bilang begini, saudara semua harus melayani Tuhan. Saudara nggak perlu sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Nggak perlu jadi STH semua, nanti saya banyak saingan. Ya, tapi saya mau kasih tahu saudara, melayani Tuhan itu bagaimana. Di bidang apapun hari ini yang kau bekerja, itu adalah ladang pelayananmu. Amin. Karena di situ kau ketemu orang, dan orang itu jiwa, itu tuayan yang menguning. Lalu dia bilang, saya ini seorang dokter bu. Dulu kalau ada pasien datang, ya saya cuma bilang, ya makanya ibu begini, istirahat begini. Sekarang bu, kalau ada yang datang, bu dokter, saya ini nggak bisa tidur, saya begini. Ibu ada kegelisahan apa di hati? Ibu ada masalah apa? Begini. Ibu cari Tuhan ya. Dia beritakan kabar baik. Ibu cari Tuhan. Ibu maaf agamanya apa? Oh agama saya ini. Maaf bu, saya, dokternya bilang saya pengikut Kristus. Saya orang Kristen. Tapi saya hanya mau bilang sama ibu, ibu cari Tuhan. Ibu mau nggak izinkan saya berdoa buat ibu? Sebelum saya suntik ibu. Saya mau berdoa buat ibu. Iya toh? Nggak usah diancam. Bu, saya suntik sama obat ini loh ibu, kalau nggak mau didoakan. Nggak usah ngancem, biasa aja. Lalu saudara, ternyata ini tuhayan yang menguning. Mau bu dokter, saya mau didoakan. Ya udah kita berdoa ya. Mau pulang, bu, ibu ada HP? Nih YouTube-nya, ibu dengerin. Puji Tuhan loh, Debbie Basir TV. Nggak usah subscribe, nggak usah. Saudara, ini saya dengar kesaksiannya orang ya. Saya nggak buat-buat ini. Ini kamu dengar ini. Ibu itu pulang, dia dengar. Lalu bu dokter itu bilang, sekarang bu, WA-WA-an mulai banyak tanya. Mulai, bu dokter, saya sejak didoakan ibu, ada damai di hati saya. Sekarang dengerin khotbah-khotbah saya terus. Ya tinggal tunggu waktu, membuka hati, menerima Tuhan Yesus. Kita nih nggak pernah tahu, ya. Tapi bagian kita adalah ceritakan kabar baik itu. Sampaikan kabar baik itu kepada orang, supaya mereka mendengar, supaya mereka percaya, dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Saudara, di sekelilingmu gak usah jauh-jauh. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Seringkali kau tidak sadari temanmu yang tertawa terbahak-bahak, padahal dia punya rahasia hati loh. Mungkin di rumah orang tuanya berantem. Ya anak-anak muda, kau punya teman hari-hari ini, biar gak ada lagi kasus bunuh diri, lompat. Kenapa? Karena tidak ada teman bercerita. Ya seperti Justin Bieber bilang, gak ada teman dia bercerita. Ternyata hari ini terkuak ya. Kenapa mereka bisa tenar seperti itu? Mereka harus rela ditiduri, digini-giniin. Coba saudara, ya, apalagi memang yang ya kasus-kasus Illuminati itu di luar negeri, semua artis memang ada ritual-ritualnya. Itu mirip memang dengan gereja setan. Ya, mereka harus rela mau ditiduri cowok, cewek harus rela.
ya, supaya demi mereka mencapai kesuksesan. Tapi ternyata dia bilang, aku sendiri, aku gak ada teman cerita. Orang lihat aku di luar, wow, orang lihat aku kaya raya, padahal jiwaku hancur, jiwaku ini remuk. Saudara, engkau mungkin gak tahu, di sekeliling kita banyak orang tuh yang sedang hancur jiwanya. Ya, mungkin kau tidak sadar, orang yang di sampingmu itu mungkin suamimu, istrimu, atau anakmu, atau siapa aja. Seringkali kita nggak pernah menyadari, tapi bagian kita beritakan kabar baik itu. Suruh dia cari Tuhan, masalah dia nggak terima, itu urusannya dia. Karena firman Tuhan berkata, apabila ada seseorang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, dan engkau tidak mengingatkan orang itu, maka dia akan mati dalam dosanya, tapi kita akan dimintai pertanggungan jawab. Kenapa kau tidak beritakan tentang aku selama dia hidup? Sebaliknya, kalau ada orang berdosa yang sedang berjalan menuju kebinasaan, lalu engkau mengingatkan dia, engkau memberitakan kabar baik buat dia, dan orang itu bertobat dari jalan yang jahat, maka engkau diberikan sama Tuhan mahkota kehidupan karena sudah menyelamatkan satu jiwa. Saudara, Tuhan itu mau melibatkan kita sebagai pekerja. Yesus bilang, ayo tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mari kita semua mau menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan, menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman. Tapi kita sendiri dulu harus dibentuk Tuhan. Jangan sampai kita memberitakan kabar baik, padahal kita sendiri tidak hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Hidup kita rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, saudara. Ya, tadi saya juga menceritakan satu kisah di sini. Ini yang saya ceritakan semua kisah-kisah kesaksian di Mesbah Doa. Ada seorang guru, dia WA ke saya, Bu, saya mau bersaksi, ya. Saya ini dari dulu tidak tahu maksud ibu itu selalu bilang, ayo melayani Tuhan di bidang manapun kau ada, jiwa-jiwa di sekelilingmu. Kalau kau sebagai seorang guru, ya itu adalah panggilanmu. Hidupi itu, beritakan kabar baik. Dia bilang di sekelas saya itu, Bu, SD nih, ada satu anak nakal banget anak ini. Beberapa kali dipanggil orang tuanya mau dikeluarin dari sekolah anak ini. Satu saat, Bu, di kelas saya lagi ngajar, anak ini tusuk temennya pakai pensil di mata. Jadi itu syok semuanya, guru semua marah, ya. Lalu ibu ini yang tadinya juga, kalau anak nakal itu kan kita pasti pengen pukul, no? Tapi dia dirubah Tuhan. Ketika dia menyadari itu panggilannya, dia menyadari ini anak pasti ada sesuatu. Dia panggil anak itu, kamu kenapa lakukan seperti itu? Di rumah kamu sering lihat papa mamamu berantem? Iya, papa kalau pukul mama pakai kayu, pakai ini. Oh, dia tahu ini akarnya. Makanya anak ini berontak. Akhirnya saudara, dia panggil orang tuanya datang, tapi yang datang cuma mamanya. Dia bilang, Bu, maaf ya, ibu di rumah kehidupan suami istri bagaimana? Ibu sering berantem. Pertama dia bilang, oh enggak, kami baik-baik saja kok. Padahal anak kecil mana mungkin bohong. Ya, anaknya sudah cerita. Lalu, oh ya udah kalau ibu nggak mau cerita enggak apa-apa, tapi Bu, saya yakin kenapa anak itu memberontak, mungkin karena hubungan orang tua nggak harmonis. Ibu, saya mau berdoa buat ibu, kebetulan sama-sama Kristen. Oh iya, dia berdoa, saudara. Guru ini, lihat dia guru, tapi dia mulai hidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia berdoa bagi orang tua murid. Kalau dulu kan ibu, anaknya dijaga ya. Kalau sampai nakal lagi kita keluarin dari sekolah. Sekarang dia dengan hati Tuhan menyadari bahwa itu panggilannya. Dia berdoa, ibu itu menangis, pulang. Begitu sampai di rumah malam, WA, Bu, saya mau jujur, Bu. Terima kasih Ibu tadi mendoakan saya. Hati saya tersentuh. Saudara, orang tuayan menguning. Cuma didoakan, tek, rohnya hidup. Amin. Makanya ayo. Lalu kenapa Bu? Saya mau jujur ya Bu, boleh saya telepon? Boleh. Dia curhat tentang rumah tangganya. Memang Bu, suami saya itu gini-gini, kadang saya stres urus anak, dia gak mengerti. Kita pulang berantem, dia selingkuh, saya dipukuli. No, ternyata semua orang punya cerita. Ibu, saya mau berdoa buat ibu gini-gini. Ibu, saya kirim link ya. Dia kirimlah link Mesbah Doa saya ke ibu ini. Ibu dengerin ini aja. Dengerin semua khotbah-khotbah ini, nanti ibu dapat kekuatan. Dia dengar, saudara. Dia mulai dengar firman Tuhan, dan itu mulai mengubahkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Yang tadinya ibu ini tukang marah, tukang tersinggung, sama suaminya juga tukang begini-begini, mulai luluh hatinya. Dia mulai berubah. Ketika suaminya melihat perubahan hidupnya, suaminya pun heran, kenapa istri saya jadi begini. Lalu dia bersaksi, Bu, puji Tuhan, sekarang rumah tangga kami dipulihkan. Bahkan suami saya sekarang juga udah ikut Mesbah Doa. Kami mencari Tuhan, Bu. Saya cuma mau berterima kasih, Ibu, karena lewat Ibu rumah tangga kami dipulihkan. Dan Ibu itu bilang, dan Ibu Dewi tahu, anaknya yang nakal itu tadi perlahan mulai diubahkan. Dia menjadi anak yang lebih baik.
Saudara lihat, hanya satu ketaatan dari seorang guru yang mau memberitakan kabar baik, dia sudah menyelamatkan satu keluarga. Nanti keluarga ini yang mengalami kabar baik itu, dia dipulihkan, dia juga akan cerita kepada keluarga yang lain. Jangan duduk tok jadi Kristen yang bikin panas kursi gereja. Amin. Ayo mulai jadi penuai. Berhenti terus untuk diri sendiri. Tiap hari kau nangis di kamar, Tuhan, masalahku Tuhan, stop. Ayo jadi orang Kristen yang dewasa. Mulai bilang, Tuhan, beri kepadaku jiwa yang harus aku. Waktu kau sering dengar penderitaan orang, baru kau bisa bersyukur begini. Ya Tuhan, ternyata masalah dia lebih berat daripada masalah saya. Amin. Haleluya, saudara. Makanya jangan selalu merasa kau yang paling menderita. Jangan selalu merasa paling korban. Jangan selalu merasa, Tuhan, kenapa begini Tuhan? Kau kurang bersyukur, nak. Kurang bersyukur. Jangan ya, Dek, ya. Kurang bersyukur kau. Tapi coba kalau kau mulai dengar cerita orang-orang, lalu ada hati Tuhan yang timbul dari hatimu. Lihat hidup mereka. Kasihan, saudara. Kalau kita mau mendengar cerita, kenapa orang tuanya begitu? Ya itu kita semua. Makanya saya sering bilang sama anak saya, itu jiwa yang harus kau layani loh. Temanmu itu loh. Jangan sampai pergi ke psikiater, akhirnya semua minum obat. Firman Tuhan itu obat yang manjur bagi jiwa kita. Amin. Yang menyembuhkan. Karena kita butuh firman. Makanya tolong saudara, saya percaya ketika kita semua ini berfungsi dalam kerajaan Allah, membawa kabar baik itu, tempat ini gak cukup lagi, saudara. Ternyata banyak orang akan ketemu Tuhan dan mereka akan mencari Tuhan. Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Karena itu hari-hari ini, ayo kita beresin dulu hidup kita. Beresin hidup ini supaya iblis tidak mendakwa kita, supaya kita tidak ada ketakutan. Coba kita buka, saudara, surat Yakobus. Saya pengen kita baca Yakobus pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 20. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama. Firman Tuhan berkata begini, kita baca dengan suara keras. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Wow enggak? Wow. Satu saja orang yang kau beritakan kabar baik. Dan saudara, kita ini dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Apa bekerja di ladang Tuhan? Yaitu bawa kabar baik. Waktu kita bekerja dengan giat, apakah Tuhan tidak kasih kita upah? Kalau dia yang suruh kita kerja, apakah dia nggak sediakan upah? Dia sediakan upah. Kenapa masalahmu nggak pernah kau rasa dijawab? Kenapa kau nggak pernah melihat pintu terbuka? Karena kau nggak mau bekerja. Tapi kau mengharapkan upah dari Tuhan. Kau mengharapkan mujizat, padahal kau di hadapan Tuhan pengangguran. Banyak Kristen pengangguran sekarang. Nggak tahu mau ngapa, cuma sibuk masuk keluar gereja setiap hari Minggu. Tapi mereka lupa melakukan amanat agung yang Tuhan berikan. Beritakan kabar baik. Amin, saudara. Waktu engkau memberitakan kabar baik, engkau akan mulai melihat masalahmu satu demi satu, Tuhan selesaikan. Jangan terlalu fokus pada dirimu sendiri, tapi fokus pada kehendak Tuhan. Fokus pada jiwa-jiwa. Saya ini nggak pernah ada lelahnya, saudara. Baru landing dari sini, terbang lagi ke sini, seminar sama Mbak Tuhan. Besok saya kosong, Senin, lusa saya sudah terbang lagi ke Kalimantan. Kenapa saya menggebu, saudara? Karena saya tahu saya membawa kabar baik. Dan itu dinanti oleh semua orang. Makanya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang datang membawa kabar baik. Alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maka ibu-ibu, kalau ada temanmu curhat, aku ini loh, suamiku itu selingkuh gini. Bawa kabar baik, jangan kau bilang, memang enggak, laki-laki memang. Bertobat loh ibu-ibu, bertobat. Kalau ada temanmu curhat suaminya selingkuh, bu, ya berdoa. Tuhan Yesus tuh sanggup memulihkan. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Amin ibu-ibu. Kau enggak perlu menghafal gini. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat berapa ya itu ya? Nggak usah. Kau hafal saja inti-intinya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita ini nggak disuruh hafal ayat di sorga. Nggak. Coba sebut Yakobus 2 ayat ini. Nggak, kagak.
Tapi yang penting firman itu masuk dalam hatimu dan dia berbuah dalam hidupmu, dan firman itu ya keluar dari hidupmu menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Makanya ayo jangan pernah mulut kita ini tertutup untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu engkau fokus memberitakan kabar baik sama orang, kau akan melihat Tuhan bekerja di hidupmu. Satu demi satu masalah selesai. Satu demi satu Tuhan buka jalan. Satu demi satu dengan cara-cara yang tidak pernah kau duga dengan akal logika. Ya, uang segalanya. Segalanya butuh uang, ya. Uang itu tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya bertobat. Ya, saudara, kalau menurut saya nih ya, menurut saya uang itu adalah kepercayaan. Setuju nggak? Uang itu kepercayaan. Yesus itu tadi pagi saya sampaikan tentang Tuhan bilang setia pada perkara kecil supaya kau diberi perkara yang, dan itu Yesus bicara konteksnya tentang mamon, tentang uang. Ternyata di pandangan Tuhan pun uang itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, contoh dalam hal menabur, saudara jangan bilang saya masih belum cukup Bu buat saya. Jadi saya nggak bisa menabur karena buat saya saja tidak. Saya belum kaya Bu. Emang ada di Alkitab dikatakan kayalah kau, atau hai orang kaya menaburlah, ada? Bahkan persembahan di Alkitab yang terbesar yang Yesus pernah catat dan berkata itu adalah persembahannya siapa? Janda miskin, bukan janda. Jadi jangan bangga jadi janda kaya, ya, karena janda kaya belum tentu memberi yang terbaik. Tapi di Alkitab udah dikatakan janda miskin memberi yang terbaik. Jadi kalau saudara bilang saya belum kaya, ya maaf saudara, nilai pemberian kita itu, dinilai Tuhan itu bukan dari jumlah, tapi dari sikap. Karena uang adalah sebuah kalau kita mau dapat kepercayaan yang besar, maka kita harus setia pada kepercayaan yang kecil. Ya, saya bersyukur hari ini Tuhan memberkati keluarga kami. Dan saya tahu ya itu bukan karena kuat gagah kami, tapi itu hanya karena ketaatan pada firman. Karena ada upah bagi orang-orang yang taat melakukan firman. Saudara jangan hanya mau jadi Kristen sembarangan. Jadilah Kristen yang taat supaya Anda menerima upah. Ya, karena Alkitab bilang, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah akan memberi upah bagi mereka yang setia mencari Dia dan percaya kepadanya. Kalau kita jadi Kristen tapi tidak menerima upah, kasihan deh lu. Ya, capek nggak? Capek. Karena jadi Kristen tuh nggak enak. Ada yang bilang enak jadi Kristen? Ikut Yesus enak enggak? Enggak enak. Kalau saudara masih bilang enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya bilang enggak enak. Ikut Tuhan ini daging harus mati di dalam ketaatan pada firman, dan itu enggak mudah. Kalau ada yang bilang mudah, saudara belum sungguh-sungguh jadi murid Kristus. Ya. Karena lagi bicara uang, jadi saya banyak kesaksiannya tentang uang. Kalau soal uang tuh, wah kami ini paling mengalami Tuhan dalam hal keuangan kami. Saya ingat waktu dulu kami masih, saya nggak mau bilang miskin, tapi pas-pasan. Ya, waktu itu saya masih tinggal numpang di, bukan Pondok Indah ya, tapi Pondok Mertua Indah. Ya, seindah-indahnya rumah mertua tetap tidak indah. Ya, makanya dibilang kan keluarga yang paling harmonis itu Adam dan Hawa, karena nggak punya. Bertobat ya. Kalau kita bisa mengelola, sebenarnya hidup dengan mertua itu indah loh, amin. Ya, asal kita ya rajin-rajinlah memberi sama. Jangan tertawa, bilang amin. Ya, kalau ada mertua yang galak, ya itu pasti menantunya kurang beri-beri sama mertua. Siapa yang bilang betul ya Bapak ya? Betul. Wah, curcol ini. Saudara, jadi ya satu kali saya itu, waktu kami masih numpang di rumah mertua, lalu ya keadaannya serba terbatas, saya baru punya anak satu. Saya ingat banget kita tinggal punya uang 50.000. Zaman itu 22 tahun yang lalu, anak saya masih baby yang pertama. Saya itu bergumul, besok susunya dia habis ya, dan tinggal itu uang yang kita punya. Jam 11 malam ada yang ketok pintu. Udah mau tidur, tok-tok-tok, saya bilang sama suami, siapa bertamu malam-malam begini? Ini berarti emergency, ya enggak? Ya. Lalu saya bilang sama suami, bukain pintunya. Ya udah, dia buka pintu, lalu dia balik ke kamar. Itu loh, ada penjual soto dekat gereja. Kenapa? Anaknya panas malam ini, mau dibawa ke puskesmas, uangnya kurang. Terus dia mau pinjam uang, berapa? 50.000. Apes. Saya bilang, kok yo pasmen toh, bo yo pinjam 25.
Ya iya tuh, biar bisa dibagi 2. Saya tanya jujur sama saudara, jujur. Kalau saudara yang mengalaminya, tinggal punya uang 50.000, dipinjem 50, saudara kasih nggak? Nggak, jangan buru-buru jawab, jangan. Pikirkan dan renungkan dulu, saya tunggu ya. Saya tunggu 1 menit. Uang, dia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilan yang didapat, tetap tidak puas. Bahkan ada orang-orang waktu masih miskin dia baik, rajin menabur. Setelah kaya, ini orang kok tambah kaya tambah pelit. Ya, karena dia mencintai kekayaan. Jadi tidak pernah puas dengan penghasilan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tadi pagi saya sampaikan tentang kalau kita ini cinta uang, saudara, kita habiskan banyak waktu untuk berburu uang. Kita lupa keluarga, kita lupa kesehatan, sampai akhirnya banyak orang kehilangan arti karena dia salah memandang uang itu. Ya, keluarga hancur. Tadi pagi saya sampaikan, menjadi orang yang diberkati dengan orang kaya itu 2 hal yang berbeda. Karena kekayaan saja belum tentu datang dari Tuhan. Ya, saudara ke Gunung Kawi bisa kaya, bisa. Tapi Anda tidak diberkati. Ya, karena banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Hidupnya nggak ada damai sejahtera, marah-marah tiap hari. Uangnya banyak tapi tiap hari marah. Uangnya banyak tiap hari stres. Ya, uangnya banyak. Saya pernah makan sama pengusaha kaya, makan marah-marah terus, saudara. Saya makan enak, yang bayar dia lagi. Ya, tapi dia, halo, kan saya sudah bilang itu, atur dong. Bagaimana caranya sih? Tutup. Baru mau makan, itu gimana? Kamu telepon dong si ini. Saya bilang, Pak, maaf ya, Bapak itu kaya, tapi tidak diberkati. Jadi Bapak perlu berdoa supaya menjadi orang yang diberkati. Ya, kalau saudara kaya, maaf, setan juga bisa kasih kekayaan kok. Semakin Anda buru, Anda bisa semakin dapat. Tapi Anda makin jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga. Karena itu uang tidak bisa menjadi jaminan kebahagiaan dalam hidup manusia. Ya, saudara besarkan anakmu dengan uang tok, ya makanya anak-anak narkoba. Ya, mereka jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Ya, karena kau pikir uang adalah Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kalau kita menganggap uang itu sebagai sebuah kepercayaan, maka kita harus berhati-hati. Karena dengan jelas dikatakan di sana tadi, barang siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Semakin banyak dapatnya, dalam nama Yesus, tidak keluar-keluar lagi. Kalau sudah masuk, pantang keluar. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara nggak bisa masuk sorga kalau kikir. Ya, kenapa hidup kita sering terkutuk? Banyak orang Kristen itu hidupnya terkutuk tapi dia nggak sadar. Ya, orang yang kaya di hadapan Tuhan tidak pernah dinilai dari berapa banyak yang saudara miliki, tapi berapa banyak yang saudara bisa tabur. Saudara, itu ketika saya masih pas-pasan diuji Tuhan, cuma punya 50.000 sama Tuhan disuruh kasih 50.000, itu ndak gampang, tapi kami lulus ya. Berapa bulan yang lalu kami ini sudah diberkati. Tadi pagi saya banyak cerita bagaimana Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang supranatural ya dalam hal keuangan, dan banyak generasi sekarang tidak lagi percaya dengan mujizat. Ya, sangat disayangkan kau ikut Tuhan, tapi kau tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal itu Tuhan sering kerjakan dalam hidup kita. Kalau kau cuma berjalan dengan kekuatan pikiran, andalkan ijazahmu, mati saudara, mati. Ya, kenapa? Tantangan zaman semakin luar biasa. Sekarang yang namanya AI itu menggantikan semua kepintaran manusia. Ya, cipta lagu bisa tinggal pakai AI, suruh apa desain rumah. Ya, tolong desain saya rumah ukuran segini-segini. Keluar saudara, nggak bayar. Cuma bayar aplikasinya doang kan. Tapi kita lihat sekarang tenaga manusia banyak digantikan sama robot. Ya, bahkan istri-istri juga di Jepang sudah diganti sama robot. Ya, pria Jepang menikah dengan robot setelah 8 kali bercerai. Ditanya, kenapa kau menikah dengan robot? Istri itu cerewet, ngabis-ngabisin duit. Makanya saya nggak mau. Saya pilih nikah sama robot. Diem, nggak cerewet, tapi kalau korslet mati kau. Karena sekarang robot di Jepang didesain canggih, bisa berhubungan loh, benar-benar kayak manusia. Ya, tapi kan ya inilah ya saudara,
Jadi kita kalau cuma andalkan kekuatan kita, enggak bisa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kejar kepercayaan dari Tuhan. Waktu kita dapat dipercaya, Tuhan berikan hal-hal yang supernatural. Tadi siang saya bersaksi, kami dikejar debt collector, nggak bisa bayar rumah. Secara ajaib, Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Apa yang saya lakukan? Cuma nangis di kaki Tuhan. Tapi kalau orang-orang sekarang dengar enak banget ya, cuma berdoa. Kok yo bisa? Lah kau nggak percaya, makanya nggak terjadi. Amin. Waktu kau percaya ada satu kuasa yang sanggup menyelesaikan setiap masalahmu yang tidak bisa lagi kau pikir dengan kekuatan manusia. Di sana saudara ada tangan yang bekerja tanpa batas di luar pikiran dan jangkauan manusia. Saya tuh kalau mau cerita mujizat Tuhan terlalu banyak dan terlalu wow. Ya, ketika saya bangun studio saudara, di tengah masa pandemi yang tadinya kami mau jual rumah enggak jadi, akhirnya kami beli rumah. Ya, dari yang mau jual rumah, Tuhan berkati jadi beli rumah. Ya, lalu kami beli rumah 2, 1 buat studio, 1 buat tinggal. Waktu pembangunan rumah selesai, kami beli sebelahnya untuk studio, saudara, buat syuting. Ketika lagi pembangunan studio ini, ya suami saya panggil satu kenalannya, ya anak Tuhan juga untuk percaya sebagai pemborong. Ternyata ketika bangun, saya terakhir store uang 300 juta untuk beli keramik segala macam, keramiknya nggak dibeli. Saya sudah curiga. Akhirnya ketika kami tanya, dia bilang nota hilang semua. Lu gimana kok bisa kerja nota nggak ada, kan kamu harus bertanggung jawaban. Ya nanti saya cari-cari dulu. Lah terus sekarang mana? Ayo saya antar ke toko keramik. Duitnya nggak ada dan ternyata ditinggal begitu saja. Uang nggak ada yang kembali 1 sen pun. Uang saya terakhir 300 juta itu dibawa sama dia. Saya marah saudara. Saya bilang sama suami, kenapa juga kamu pakai orang itu? Akhirnya kita jadi berantem. Ya, uang ini memang setan saudara. Ya. Kami jadi berantem, saya nggak bisa berdoa, saya salahin suami, jadinya kita juga sudah nggak bisa berdoa. Satu saat saya tanya sama Tuhan, ya dia saya WA, mana uang saya kembaliin ya, saya nggak mau tahu, kamu tuh terkutuk kalau kamu bawa lari uang saya gini. Belum tahu dia. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saudara, akhirnya saya WA dia, balikin uang saya ya, kamu cicil nggak apa-apa, gini. Kehilangan damai sejahtera. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan satu kali, Tuhan, kenapa kau izinkan ya? Saya ini kan buat studio syuting loh. Tuhan tuh cuma ngomong gini, kamu kalau ada orang konseling, ditipu, nasihatmu apa? Saya bilang ya saya nasihati, ya uang gampang dicari, tapi damai sejahtera, sukacita, itu adalah hal kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Nah sekarang kamu mengalami, apa yang kamu lakukan sesuai dengan nasihatmu? Saya jawab Tuhan, tapi kan orang itu uangnya banyak. Saya kan uangnya pas-pasan. Ya kalau ini hilang ya gimana ya Tuhan ya? Aku enggak tanya uangmu pas-pasan atau banyak. Aku tuh cuma tanya, kamu taat enggak sama firman Tuhan? Saya nangis bercucuran air mata dan saya ngomong, Tuhan. Ya sudah, sekarang ambil HP-mu, ketik WA ke orang itu bahwa kamu melepaskan pengampunan. Dia tunggu dulu tuh Tuhan. Sekarang saya ambil HP saya, ketik bahwa kamu melepaskan pengampunan. Saya bilang gini, sebelum saya ngomong begitu, saya curhat sekalian. Enak aja saya mengampuni. Saya curhat, kamu tahu nggak? Saya itu jengkel sama kamu, saya marah sama kamu. Kamu nggak bertobat, terkutuk ya hidupmu. Saya kata-katain saudara. Tapi saya nggak memaki. Terakhir, tapi hari ini Tuhan tegur saya. Jadi saya lepaskan pengampunan buat kamu hari ini. Saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis juga. Dan mulai sekarang, saya tidak akan tanya perihal uang itu. Kalau ini tunggu dulu. Kan cuma mengampuni tuh. Tapi uang kan siapa tahu dia bisa cicil pelan-pelan. Buat saudara 300 juta itu banyak nggak? Beli cilok dapat berapa? 1 RT makan. Iya toh. Saya bilang, kalau itu tunggu Tuhan, tunggu. Ketik sekarang, ketik. Dengan bercucuran air mata. Saya tulis, dan mulai sekarang. Saya tidak akan lagi tanya perihal uang itu. Tuhan memberkati. Saya mau kirim itu, tangan saya gemeteran. Tapi akhirnya dalam nama Yesus, saya kirim. Habis itu saya melihat ke atas, puas. Sakit. Nggak mudah melakukan firman tuh, nggak mudah. Tapi ingat, selalu ada berkat dalam ketaatan. Saya kirim, besok setan bilang, tagih. Saya ambil HP. Saya tunggu niat baikmu, mau ketik gitu. Roh Kudus bilang, sudah tulis kemarin.
tidak akan tanya perihal uang. Saya berdiam diri, berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Dagingku dimatikan Tuhan, dan ajar aku percaya berserah penuh kepadamu. Saya berdoa. Saudara tahu, bulan itu kami ini sudah DP mobil. Mau beli mobil yang harga 300 juta. Sudah DP 10 juta. Tiba-tiba ada orang WA saya. Shalom Ibu Debbie, Bu, saya minta maaf, jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin Ibu mobil. Minta maaf loh. Minta maaf. Biasanya kan yang mau pinjam duit minta maaf toh. Ini Bu, minta maaf, Ibu jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin Ibu mobil. Saya balas, oh dari mana ya ini? Dia kenalkan diri, iya memang kami sudah DP mobil. Berapa harganya? Sekian. Malah dibeliin yang hampir 500 juta. Jadi uang saya kembali enggak? Kembali tuh, kan saya harusnya keluarin 300 juta tuh. Enggak jadi kan, dibayar mobil. Tidak sampai di situ. Berapa minggu kemudian ada yang telepon nangis-nangis, Bu, terima kasih Bu, saya diberkati lewat khotbah Ibu. Saya ini orang Katolik Bu, nggak di Jakarta tinggalnya. Saya dari kota ini Bu, saya bertobat dengar channel Ibu. Ibu, Tuhan bilang Ibu harus siaran terus. Oh, memang. Jangan berhenti Bu, karena kami diberkati Bu. Saya ini Katolik tapi saya ngikuti terus dan saya bertobat. Ibu studionya harus bagus. Ibu lagi ada proyek apa? Saya nggak pernah cerita loh soal studio itu. Saya tidak pernah cerita kalau kami lagi bangun studio. Saya bilang, oh iya memang kami lagi bangun studio sekarang. Tapi ya puji Tuhan lagi tahap renovasi. Sudah beli tanahnya, sudah lunas semua, tinggal renovasi. Dia bilang, Bu, berapa biaya renovasinya? Ibu bisa foto? Saya bilang sama suami, ini lagi pandemi gini. Ada orang sok-sokan tanya, berapa biaya renovasi? Emang kalau saya kirim, dia mau bayar? Kita renovnya habis 850 juta, ya. Saya bilang, ya suami saya bilang, ya kan dia cuma suruh foto aja. Bu, tolong foto proposal yang ke tukang. Saya bilang, nggak usah Bu, kami juga nggak bayar langsung kok, cicil-cicil aja. Ya, Bu, bisa nggak foto? Terus suami saya bilang, orang cuma suruh foto tuh aja, terserah dia mau kasih atau tidak. Malas banyak orang PHP hari-hari ini. Ya, pemberi harapan palsu. Lalu, karena dia paksa saya, dia telepon, ya udah saya foto, saya kirim. Ini Bu, ya. Totalnya sekian, bisa minta nomor rekening, dia transfer 1M. Wow nggak? Ini kisah nyata, tidak direkayasa. Orangnya ada. Saudara, yang hilang uang saya dibawa dari orang berapa? Yang Tuhan kasih berapa? Wow nggak? Percayalah, ada berkat di dalam ketaatan. Kita ini soalnya nggak bisa, ini harus dia makin jauh setan makin seneng. Kau tidak pernah melihat berkat Tuhan, ditipu keluarga, diperkarakan di ini, nggak usah. Kita belajar hidup dalam ketaatan dengan suara Tuhan dalam hal keuangan. Ketika saya lepaskan pengampunan, Tuhan bilang, siapa yang cinta uang nggak akan pernah puas dengan uang. Tapi ketika kita relakan hati ini, ada saatnya kita harus merelakan yang hilang. Amin. Jangan cuma kepengen terus, tapi yang hilang tuh direlain. Ya, saudara, akhirnya kami bersuka cita kan. Berapa waktu yang lalu, ya, kami dipercayakan berkat semakin lebih nih, ya. Dari YouTube saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Lalu tiba-tiba saya tuh dengar suara Tuhan. Kamu harus beliin mobil Pak Pendeta ini. Mobilnya yang sama wakil gembalanya. Ya. Itu mobil saudara saya cek harganya 425 juta. Waktu saya dengar suara itu saya langsung tengking dalam nama Yesus. Setan bicara. Saya tidak mau dengar. Makanya saya bilang dengar suara Tuhan tuh tidak enak. Jangan sok-sokan minta bisa dengar suara Tuhan. Kalau hatimu tidak siap, stres. Saya gundah gulana galau tak tengking terus itu dalam hati. Tiap hari ngomong saya bilang dalam nama Yesus diam. Karena bagi saya ya itu besar loh, 425 juta tuh gede enggak? Ya saya ini bukan orang yang punya uang puluhan miliar di rekening. Kami diberkati tapi bukan yang kayak orang kaya-kaya sana lah ya. Saya tengking terus, saya bilang Tuhan tolong. Kenapa suara ini ngomong terus? Tuhan bilang goblok. Itu suaraku goblok. Kenapa kau tengking terus? Memang daging ini saudara, benar-benar ya. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan begini saja ya. Kan enggak ada yang tahu tuh, cuma saya. Enggak ada yang tahu. Saya baru mengerti Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh.
Jadi tahanan roh itu tidak nyaman, saudara. Cuma kita dengan Roh Kudus yang tahu omongan ini, tapi hati saya itu tidak sejahtera. Ya. Lalu saya bilang gini, Tuhan begini saja Tuhan ya kita bikin deal Tuhan. Saya itu kan firman-Mu berkata istri tunduk pada suami. Ya. Saya akan tanya suami saya. Karena suami saya ini orangnya bukan pelit, perhitungan. Ya, enggak pelit, tapi perhitungan. Beda loh saudara. Berhikmat, ya. Saya bilang begini, saya akan tanya sama suami saya, ya. Kalau suami saya bilang iya, karena ini gede nih. Kadang saya transfer, apa dia lihat kan, kok ini gede besar mentok, kamu transfer apa? Itu buat pembangunan gereja. Ya enggak usah besar-besar, ya. Itu yang Tuhan taruh di hati saya, wes gitu ya. Apalagi nih 425 ini utuh. Saya bilang, saya tanya, kalau dia bilang iya, berarti ini suara Tuhan. Ya. Ya boleh dong kan, kita kan menguji sesuai firman toh. Tuhan sanggup enggak? Ya sanggup tuh menggerakkan hati suami saya. Lalu saya tanya, saya bilang, saya mau bicara apa? Ini loh, Tuhan tuh bicara sama saya. Kita harus beliin Pak Pendeta ini mobil yang sama dengan wakil gembalanya. Aku udah lihat-lihat harganya itu 425 juta. Dia diam 1000 basah. Dalam hati saya, kok tumben ya dia nggak tengking saya. Ya, kok dia nggak ngomong apa-apa. Biasanya, gila, gede banget. Ya enggak lah. Saya tunggu itunya, saudara. Itu yang saya tunggu, jujur. Kalau dia bilang yes, ya, istri tunduklah pada suami. Lalu saudara saya tunggu, dia nggak ngomong. Saya bilang, ngomong cepat karena aku ini lagi minta tanda sama Tuhan loh. Ngomong. Dia bilang gini, tahu enggak? Aku udah dari bulan Januari lalu disuruh Tuhan, tapi tak diemin. Saya baru oh jadi karena kau tuli, makanya Tuhan kasih tahu saya. Ternyata waktu dia itu bawa Pak Pendeta itu di mobil kita, di situ Tuhan udah ngomong, kamu harus beliin Pak Pendeta itu mobil. Dia diemin suara itu. Bisa loh, dari Januari sampai ke Juni. Bayangkan saudara, dia tahan itu suara. Saya bilang, kok yo kamu tega ya, bener-bener ya. Kok yo diemin Roh Kudus loh. Akhirnya Tuhan ngomong. Lalu saya bilang sama dia, yaudah berarti kita gak bisa tahan lama-lama lagi. Yowes ya, 425 deal. Yaudah. Waktu itu kita lagi di Makassar pelayanan, tiba-tiba pendeta itu di grup kita kirimkan foto makan kepiting Makassar. Kita ada grup pendeta, dia balas gini, saya lagi di pinggir jalan makan McD sama istri. Loh, kok di pinggir jalan Pak Pendeta? Mobilku mogok. Langsung saya bilang sama suami, berdosa kita ini. Pendetanya sudah mogok di pinggir jalan karena naik mobil tua. Jadi saya bilang, ya udah deal ya. Saya telepon lah ya dealer mobil di Semarang, karena dia di Semarang. Ada teman saya pengusaha. Apa bu? Nih loh Pak, kita ini disuruh Tuhan beli mobil. Saya kagum loh, baru ini loh ada pendeta beliin mobil pendeta. Biasanya pengusaha loh, saya bilang, karena pengusahanya tuli. Jadi saya yang disuruh. Banyak yang tuli, nggak denger Pak. Udah disuruh Tuhan tapi nggak denger. Jadi ibu beli mobil apa? Saya kasih lihat brosurnya, ini loh Pak. Ya sudah bu, saya separuh, ibu separuh ya. Saya bilang, oh iya Pak, serius? Jadi Tuhan tuh tahu sebenarnya kapasitas hati kita toh. Tapi dia menguji toh. Ya, waktu saya bilang oke Pak, akhirnya dia, ya udah bu saya transfer ya. Ini diurus di Semarang, kita transfer. Saudara tahu berapa minggu setelah itu, kita belum cerita kemana-mana ini. Baru kami yang tahu. Tiba-tiba ada orang transfer ke rekening saya 3 kali lipat dari yang saya keluarkan. Dan saya tuh cuma nangis saudara. Tuhan tuh ngomong gini, waktu kau dapat dipercaya, aku ndak tahan berkatku buat orang-orang yang dapat dipercaya. Karena Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara tahu apa fasilitas surga yang kami bisa nikmati? Kita nih ke luar negeri bolak-balik, naik bisnis kelas, ndak pernah beli. Loh lucu diundang, bu kami undang, Pak tiket ekonomi ya, iya dikirim bisnis kelas. Bagi saya itu fasilitas yang dari Tuhan loh. Terserah saudara mau nilai apa, yo karepmu. Ya kan? Kalau orang yang cuma ikut sepotong-sepotong dan potong-potong khotbah saya begini, itu pasti ngomong, apa nih pendeta ngomong naik bisnis kelas kok fasilitas surga? Maaf ya, sirik tanda tak mampu. Makanya kau cari Tuhan. Amin. Yang dipotong sepotong-potongnya toh, terus dianggap sesatlah inilah orang Kristen. Kau ikut Tuhan, tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Kasihan deh lu. Tuhan tahu hidup di dunia ini berat. Dan kalau kita hidup pakai otak manusia pun jebol otakmu. Amin.
Bener, stroke, saudara, stroke. Apalagi di bapak-bapak, saya mau bilang ya. Bapak-bapak itu, maaf ya, otakmu itu lebih kecil daripada otak perempuan. Tapi memorimu ukurannya lebih kecil juga. Cuma full, ya overload. Makanya banyak yang jebol. Akhirnya survei membuktikan banyak bapak-bapak yang kena stroke. Karena semua kau pikir dengan otakmu. Kau perlu duduk di kaki Tuhan. Nangis di kaki Tuhan. Cerita sama Tuhan. Bahwa kau butuh kuasa yang lebih besar daripada otak dan pikiranmu. Ya, beda sama perempuan. Perempuan tuh otaknya lebih besar. Tapi isinya kosong. Bukan begitu, bukan. Maksud saya bukan begitu. Ya kenapa saudara? Karena perempuan itu banyak masalah dia nggak mikir. Ya nggak ibu-ibu? Ya kita lihat-lihat model baju terbaru udah hilang kan? Pikirannya tadi yang berat itu. Loh, ibu-ibu itu ya ada masalah. Dia cuma chatting temennya loh. Halo say, dibalas iya Cin. Ada apa say? Mau curhat nih, oh iya Cin. Lumayan curhat, nggak konsultasi nggak bayar tuh. Kalau ke psikiater kan bayar. Dia ketik panjang lebar nih loh, gua tuh gini. Temennya nggak baca, enggak, cuma dibilang berdoa ya. Dia udah pelung dia. Padahal temennya nggak baca. Karena udah sering banget curhat. Nggak dibaca, cuma dibalas berdoa say. Dia bilang thank you Cin. Kamu bener-bener bestie deh. Makanya Tuhan Yesus bilang, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi intinya di sini, kalau kita mau perkataan kita baik, maka kita harus menjaga hati. Jangan biarkan hatimu kotor. Kalau dalam hati kita yang penuh kepahitan, amarah, kebencian, kekecewaan, ya maka juga pasti mulutnya sampah semua, saudara. Ya, ibu-ibu, kalau di rumah perkataanmu kotor, perkataan yang itu bisa dipastikan kau sakit hati, lagi sakit jiwa, maka berobatlah. Amin. Ya, berobat itu apa? Datang sama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan. Karena itu nggak bisa dibohongi, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Saya selalu pakai kesaksian saya ini untuk meneguhkan tentang perkataan. Mungkin ada beberapa saudara yang mengikuti khotbah saya sudah berkali-kali dengar kesaksian ini. Tapi ini pas banget. Waktu saya mau mendoakan seorang ibu, lalu saya datang ke rumahnya, dibukain pintu saudara sama adiknya. Saya tanya, ini rumahnya ibu ini? Iya, betul. Dari mana? Saya bilang, saya pendeta, saya mau doakan ibu ini. Masuk, lagi mandi, duduk. Ya, saya pikir nih kok kayak kala-kala anjing galak ya. Mirip saudara. 11-12. Saya duduk saudara, lalu dia tanya, oh, jadi situ pendeta? Situ-situ sama saya saudara. Ya, orang begini nih modelnya kayak gini nih mesti ada kelainan. Situ pendeta? Saya bilang iya sini pendeta. Sono no. Berarti kalau situ pendeta situ bisa baca saya. Ya dalam hati saya kalau ada tulisannya saya bisa baca. Kalau nggak ada tulisan apa yang mau dibaca? Tapi saya sih nangkep maksud dia itu, maksudnya ya kalau kamu pendeta kan kamu punya kuasa, kamu bisa ramal nggak saya ini orangnya kayak apa? Itu mungkin maksudnya dia baca. Ya gampang aja tuh, firman Tuhan berkata, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau ucapan mulutnya menggonggong terus begini kan sudah bisa dipastikan hatinya ini pedis toh, rica-rica ini. Makanya mau. Ini pasti banyak makan rica-rica cabai level 10. Ya, jadi dia bilang, ya situ baca saya dong, kalau situ memang pendeta. Alkitab berkata, hati itu mencerminkan wajah, wajah itu mencerminkan hati. Kalau orang mukanya itu sukacita, penuh senyum, hatinya itu berarti bersih. Tapi orang kalau mukanya ketekuk terus, sudah jelek kau, jangan ditekuk lagi itu muka. Senyum-senyumlah sedikit, amin. Coba bilang kanan kirimu, tersenyumlah kau. Akhir zaman gini udah susah lihat orang senyum, saudara. Ya, akhir zaman susah loh, di gereja aja lihat orang senyum susah, bener nggak? Ya, mau datang ke gereja aja cari tempat duduk. Mukanya udah ketekuk semua ini ya. Jadi gampang aja ketika saya ingat ayat itu, ya gampang nggak ibu ini? Ya coba situ baca saya. Ya saya pelan-pelan saudara. Karena orang begini tuh sakit jiwa loh. Dia bisa bunuh orang loh, bahkan bisa dicor ini. Kalau salah omong sama orang begini nih saudara.
Ya, jadi tolong sambil saya ngomong ini saudara merefleksi dirimu ya. Kalau di jalan dikit-dikit emosi, itu hatimu kotor loh. Ya, kalau ada orang melanggar mobil kita, atau saudara biarin aja, mungkin dia lagi buru-buru, itu berarti hatimu bersih. Tapi kalau ada orang mepet ini orang, nah itu hatimu limbah, sampah. Ya, jadi saya tuh sedikit menjaga jarak, lalu saya bilang maaf ya Bu, karena Ibu suruh saya baca Ibu. Kayaknya Ibu ini banyak dikecewakan. Ya, jadi Ibu perlu jamahan kasih Tuhan. Ibu banyak sakit hati, Bu, banyak dilukai. Ya, saya tunggu aja saudara, kalau dia nangis berarti jamah Roh Kudus. Tapi kalau tidak, wah dia berdiri, dia lempar vas bunga di kepala saya ini. Saya juga sudah berdoa dan berjaga-jaga. Saya duduk, saya bilang begitu, tiba-tiba nangis saudara, tiba-tiba. Wah, Roh Kudus ini aman saya. Jadi saya pegang pundaknya, saya bilang, Ibu, Tuhan mengasihi Ibu, ya, sepahit apapun yang orang perbuat kepada Ibu, lepaskan pengampunan. Iya Bu Pendeta, bukan orang jauh Bu, orang dekat. Memang yang bisa bikin kita kepahitan, sakit hati itu orang dekat. Nggak ada ibu-ibu kepahitan sama sopir angkot. Nggak ada, saya belum pernah temuin ibu kepahitan sama siapa? Sopir angkot Bu. Atau tiba-tiba ibu-ibu kepahitan sama siapa? Tukang sayur Bu, nggak pernah. Saya kemarin pesan tempe dibawain tahu Bu, nggak ada. Karena kita sama sopir angkot, sama tukang sayur nggak ada hubungan hati. Yang bisa melukai hati itu orang yang ada tempat di hati kita, men. Ya, suami bisa melukai istri sangat. Istri bisa melukai suami, anak bisa melukai orang tua bisa melukai anak, ipar adalah maut. Ya, sangat bisa melukai. Ya, itu kan ada sinetronnya, ipar adalah maut. Indonesia ini kalau bikin sinetron memang top-top ya. Ipar adalah maut, ganteng-ganteng setan. Ya, serigala saudara, biar ganteng, kalau serigala buat apa? Di Indonesia banyak lagi ganteng-ganteng buaya, belum dibikin sinetronnya. Jadi saudara, yang bisa melukai kita orang yang ada tempat di hati kita. Makanya jangan isi hatimu dengan sampah, tapi isi dengan firman Tuhan. Ya, banyak ibu-ibu yang kepahitan sama suami. Karena ibunya kepahitan sama suami, dia sakit jiwa, anaknya jadi korban. Anak dikutukin, dipukulin, lalu akhirnya anak cari pelampiasan di luar, jatuh ke free sex, narkoba, kehancuran. Jangan biarkan hatimu kotor saudara. Ya, makanya juga ibu-ibu jangan cintai suamimu lebih dari engkau mencintai Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, jangan. Sampai ada ibu-ibu, "Bu, saya mau bunuh diri, kenapa? Suamiku selingkuh." Ya goblok. Suami yang selingkuh, ibu kok mau masuk neraka, bunuh diri. Jangan cintai suamimu lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Jangan ya Dek ya. Ya jangan cintai suami lebih dari Tuhan. Karena suami itu kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Itu saja dua. Tapi suami-suami di sini semuanya sampai dipanggil Tuhan pasti, amin. Tidak dipanggil pelakor ya. Jadi jangan biarkan. Sehingga kalau kita itu menempatkan firman Tuhan dalam hati kita, kita nggak terlalu sakit. Mau diapain juga nggak terlalu sakit. Ibu-ibu jangan mengharapkan suami kita itu lebih dari yang kita harapkan, yang kita mau. Itu cuma Tuhan yang sanggup lakukan. Contoh nih ibu-ibu ya banyak kalau ribut sama suami malam-malam nangis di tempat tidur menghadap tembok. Berharap suaminya ngerangkul dia dari belakang terus ngomong, "Sayang, maafkan aku sayang." Iya, berharap begitu kan. Ibu-ibu banyak gak berharap begitu? Kasian deh lu. Ya, jangan dicubit istrinya, "Pak, biasa aja, nggak apa-apa. Saya juga begitu kok." Ya, itu namanya perempuan. Kenapa begitu? Karena perempuan pakai laki-laki pakai. Kita lagi nunggu suami kita peluk dari belakang, minta maaf, kita nangis, tiba-tiba yang kita dengar, sakit hati enggak? Capcay enggak? Capcay deh. Jangan saudara. Ya, hidup sewajarnya. Biarkan firman Tuhan yang mengontrol perasaan kita. Suami mau minta maaf, mau kagak, ya biarinlah Tuhan, hiburi aku Tuhan. Aku ndak mau sakit hati. Ya, aku mau mengampuni. Begitu saudara. Karena kalau tidak kita biarkan sakit hati, perkataan kita itu jadi perkataan yang menyakitkan orang lain. Ibu itu saya layani, nangis saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan ibu ini dari sakit hati, jamah, biar kasih-Mu membalut. Lama saudara saya doain dia, selesai amin. Dia tersenyum, dia bilang,
Terima kasih ya Bu Pendeta. Saya bilang, iya Bu, sama-sama. Maaf Ibu, namanya siapa? Saya jawab, situ. Lah kok rohnya pindah ke saya ya? Enggak saudara, saya jawab, nama saya Debbie Bu. Oh iya Ibu Debbie, terima kasih ya. Ibu mau minum apa? Karena dia tanyanya sambil senyum, perkataannya manis, saya jawab, mau kopi Bu. Ya, kalau dia tanya begini, mau minum apa? Bilang aja kenyang Bu. Jangan kau jawab, jangan. Kalau kau jawab, keluar kopi pakai sianida, mati kau. Ya, karena bahaya ini kalau orang sakit hati, ya dia bikin sesuatu. Kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena dengan hati yang terluka. Ya, Yesus berkata, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau mau perkataannya manis, lembut, isi hatimu dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita dikendalikan oleh firman itu. Kenapa kita perlu pakai firman dalam hati dan hidup kita, saudara? Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah Kanaan, Yosua itu merasa, saya ini masih muda loh. Apakah aku tuh mampu? Bahwa bangsa ini yang begitu besar ini tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan itu kasih satu tips sukses buat Yosua. Dikasih dia satu kiat untuk berhasil membawa bangsa itu. Tuhan tidak ngomong gini, Yosua, kamu berguru dulu, belajar tentang militer, ya 1 tahun setidaknya, lalu kamu latihan gym sana supaya ototmu kuat. Tuhan nggak ngomong, Yosua, kamu les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, semua kamu kuasai, baru kamu maju. No, saudara. Tuhan bilang sama Yosua apa? Jangan takut. Asalkan jangan engkau lupa, renungkanlah firman ini dan perkatakan firman ini siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara? Sekarang banyak orang tua leskan anaknya untuk sukses, supaya berhasil. Matematika diles, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, semua diles. Les kursus ini, kursus sombong, semua dikursuskan. Karena ada orang tua bilang, kalau tidak sombong kau tidak sukses, harus sombong dulu. Heran saudara, tapi tidak ada satupun yang kursuskan anaknya firman Tuhan. Padahal satu-satunya kiat sukses bagi Yosua untuk membawa bangsa itu kepada masa depan yang anak-anak muda, ya jangan kau sombong. Sekarang itu saya melihat generasi ini, saudara. Ya, kalau dia punya ilmu tinggi, sekolah di luar negeri, orang tuanya kaya, mungkin sombong-sombong masih agak-agak lah ya. Tapi ada yang udah hidupnya itu pas-pasan, ilmunya pas-pasan, sombong, nggak mau baca Alkitab, terus berharap sukses. Tidurmu terlalu miring kayak orang racun. Bangun, bangun, ya bangun. Karena kau bukan pewaris, tapi perintis. Amin. Jangan pernah andalkan kekuatanmu tanpa firman Tuhan. Anak muda baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah hikmat, firman Tuhan itu petunjuk yang akan membawa engkau pada kesuksesan. Nggak peduli dunia berubah seperti apa. Kalau kau punya firman di hatimu, perkataanmu berhikmat, bijaksana, maka engkau bisa mewarisi bumi, kata Alkitab. Ya, saudara percaya nggak bahwa Alkitab itu ya dan amin? Iya, karena kita ini diciptakan Allah, kita bukan keturunannya monyet, amin. Ya, itu yang bikin teori manusia dulu berasal dari kera, sudah bertobat loh sebelum mati. Bertobat, dia percaya bahwa yang bikin manusia itu Tuhan. Ternyata bukan dari monyet berubah jadi manusia, bukan. Itu yang penemunya sudah bertobat, percaya Yesus. Lah monyet-monyet banyak yang belum bertobat, yang percaya bahwa dirinya memang dari monyet. Kita kan bukan dari monyet, kita ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Karena itu, ayo, Yosua berhasil. Supaya apa, saudara? Di hidup ini kita berhasil dan beruntung. Banyak orang kelihatannya berhasil, saudara. Pagi pergi kerja, pulang malam. Berhasil enggak? Sibuk terus loh. Ya sibuk dia.
Pekerjaannya banyak, tiap hari pergi pulang pagi, pokoknya ditanya sibuk sekali gak? Iya, berhasil sih. Tapi beruntung gak? Kagak. Saldonya gak naik-naik. Ya, begitu terus hidupnya. Ada orang kelihatannya tokonya rame dari pagi sampai malam. Waktu tutup buku, hitung-hitungan, lah kok gak ada untung ya? Tapi kok bukunya rame ya? Tapi kok tipis ya? Kau berhasil tapi gak beruntung. Tuhan bilang kalau engkau mau beruntung, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman itu siang dan malam. Nasihati anak-anakmu pakai firman Tuhan, jangan pakai bahasamu sendiri, apalagi pakai kebun binatang, kutukin anak, marahin anak. Firman Tuhan itu sudah segala-galanya, saudara. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu luar biasa. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Rasul Paulus berkata begini, saudara. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di dalam Kristus kita ini menjadi kaya dalam segala hal, termasuk dalam segala pengetahuan dan perkataan. Kita ini punya perkataan firman Tuhan, kita sudah memiliki kekayaan yang luar biasa untuk kita perkatakan. Jadi untuk bisa mendidik anakmu, didiklah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, katakan kitab-kitab Amsal banyak. Dek, ya kamu itu kalau kamu mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti diberkati loh. Itu kan nasihat, saudara. Ya, enggak usah pakai nasihatnya nenek moyangmu, apamu, segala macam. Pakai aja firman Tuhan. Dek, kalau kamu hidup menghormati Tuhan, pasti loh hidupmu itu disertai Tuhan. Kamu perkatakan firman Tuhan ini, kamu renungkan firman Tuhan itu, maka perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Itu yang Alkitab katakan. Kita menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan juga pengetahuan di dalam Kristus Yesus, saudara. Ya. Dan firman Tuhan berkata begini, saudara. Kolose 3 ayat 16. Coba kita lihat bersama. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Banyak nih ayat-ayat tentang perkataan. Ya, supaya kita ini semua sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus apa? Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allahmu di dalam hatimu. Biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Suami istri, yang namanya kita ini salah paham itu biasa. Namanya juga dua orang disatukan itu tidak gampang. Lalu terjadi cekcok. Pasti cekcoknya pakai perkataan. Perkataan mulut kita ini pedang loh. Siapa di sini suami istri yang ya biasa cekcok atau sering cekcok atau beda pendapat? Angkat tangan. Tidak ada ya? Luar biasa, saya doakan terangkat hidup-hidup kau semua ini. Tidak ada yang bercekcok dalam perkataan loh. Luar saya sama suami sering loh, saudara. Di mobil, di mana, beda pendapat itu sering. Tapi di sini sudah tidak ada. Jemaat di Sentul ini bersiap-siaplah kau, nanti malam pengangkatan terjadi ini. Ya, coba saya mau lihat tangan yang biasa beda pendapat dengan suami, sering cekcok dengan suami, mulut ya. Yang tidak pernah angkat tangan, ya. Ada loh. Orang bilang sama saya, Bu, saya ini nikah 20 tahun sama suami, tapi kami tidak pernah bertengkar. Oh iya, karena kami tidak pernah omongan. Oh iya benar. Itu benar sekali. Karena nggak pernah ngomong, jadi nggak pernah bertengkar. Puasa bicara, sudah dingin, ayam, nggak ada rasa apa-apa. Jadi memang benar nggak pernah ribut mereka. Karena istri ke dapur, suami ke kamar mandi. Suami ke dapur, istri naik ke atas. Nggak pernah berantem. Ya, tapi sudah tinggal di sarang setan. Karena nggak bicara. Saudara, namanya suami istri beda pendapat itu hal yang biasa. Tapi jangan haleluya, siapa yang jatuh-jatuhkan dari tadi piring, gelas ini pada lapar mau makan apa-apa ya?
Oh, haleluya ya. Sampai di mana tadi? Jadi saudara, namanya suami istri itu berbeda pendapat, itu biasa. Waktu kita cekcok mulut juga biasa. Tapi jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita itu saling melukai. Biasa kalau kita, loh saya menurut aku enggak kayak gitu loh. Enggak, gini. Ya enggak, bukan kayak gitu. Biasa aja. Selama tidak ada perkataan kotor, enggak ada perkataan yang memaki-maki, enggak ada perkataan yang mengutuk, itu biasa saudara. Tunjukkan kedewasaan imanmu. Jangan sampai kutuk turun atas rumah tanggamu. Ini cuma yang tadinya cekcok gara-gara mau pilih makan ini. Itu kan sering terjadi kan di mobil, mau makan mana say? Suaminya jawab terserah. Ini kata-kata terserah ini memang mengundang ya ribut. Terus suaminya bilang terserah, istrinya bilang ya udah kita makan bakmi ya. Suaminya jawab saya kan kemarin udah makan bakmi. Lah terus di mana? Terserah. Wah saudara, kalau sudah gitu itu sudah tingkat dewa sih. Jadi saya sekarang dapat cara kalau mau ngumpan suami saya mau makan di mana, saya tanya, saya tebak aku mau makan di mana hari ini. Dia kan pasti sebutin yang dia mau toh. Iya toh, tebak aku mau makan di mana hari ini. Lalu dia jawab senangannya, pasti mau makan bakmi ya. Saya bilang bukan. Sama aja kan saudara. Yang namanya kita itu beda pendapat, beda cara pandang, biasa. Yang penting jangan cuma gara-gara makan akhirnya diungkit semuanya. Memang aku dari dulu tuh udah nyesal tahu nggak nikah sama kamu. Waduh ini kok soal bakmi kenapa bisa bawa-bawa pernikahan? Ungkit sampai mak bapaknya, menantunya, mertuanya diungkit, iparnya semua diungkit. Kamu pikir dari dulu aku suka sama saudara-saudaramu itu? Yang cuma jadi benalu? Ya. Ada lagi sinetron suami, keluarga suami parasit. Ada tuh? Sinetron yang keluar lagi itu apa film apa-apa. Saudara, kita boleh berselisih atau beda pendapat, tapi jaga mulutmu itu. Jangan kau keluarkan kata-kata yang menyakiti. Iya, karena perkataan itu setajam silet. Bisa melukai sampai di hati. Kau marah sama anak boleh, tapi jangan kau kutuki anak. Kau lihat kau ya, kalau hidupmu tidak berubah seperti itu. Lihat saya, lihat kau dapat suami pemabok, jahat, penjahat. Kenapa anakmu kau kutuk? Kalau dia dapat orang jahat, kau juga yang repot nanti. Iya, Alkitab berkata, apa yang kau lepas di bumi, terikat di surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Semarah-marahnya engkau, usahakan keluarkan perkataan yang baik. Yang baik. Tapi itu bisa terjadi kalau hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan. Ini bukan masalah gampang loh saudara. Banyak hidup orang Kristen terkutuk gara-gara salah ngomong. Ya, saya lihat dulu ada seorang ibu, dia kutukin anaknya, saudara, anaknya banyak perempuan. Kalau marah, anaknya pulang malam, diteriaki, dasar memang kau pelacur. Semua anaknya jadi pelacur beneran loh. Bener, saya lihat tuh. Bener-bener ada satu nikah baik-baik, dibunuh sama suaminya. Ini terjadi di kehidupan nyata. Saya baru merenung, oh iya dulu saya sering dengar waktu anaknya masih kecil-kecil dia kutukin terus. Dibilangin gila lah, bangsat lah, semua kata-kata kotor. Itu kutuk. Dan Alkitab berkata kutuk tanpa alasan tidak kena. Tapi kalau ada alasannya kena kutuk itu. Makanya banyak keluarga Kristen hancur. Karena kata-kata yang dia lontarkan itu tidak sesuai saudara. Dan iblis tangkap itu, iblis ngomong, Tuhan, ini anaknya mau jadi pelacur loh. Yang sebut mamanya loh, aku udah ikat nih perkataannya. Terjadi saudara. Anaknya satu laki-laki gila. Gila bener-bener. Saya pergi layani itu di rumah sakit jiwa. Dia minta, Bu, tolong layani anak saya di rumah sakit jiwa sekarang. Saya pergi saudara. Itu pelayanan pertama dan terakhir saya di rumah sakit jiwa. Saya datang, saya ketemu dia lagi di kerangkeng gitu kayak penjara. Kita mau berdoa ya. Dia bilang gini, shh. Aku Yohanes Pembaptis. Matilah saya saudara waktu itu. Langsung saya, waduh mau mati. Benar saya terkurung di situ, mau lari juga nggak bisa lari lagi. Bagaimana ini? Terus iya kita berdoa ya. Saya bilang kamu namanya ini. Bukan, aku Yohanes Pembaptis. Terus saya bilang ayo kita berdoa. Saya mau tumpang tangan ya di kepalamu. Shh. Kamu ndak lihat di kepala saya ini ada helikopter 2 parkir. Ya saya baru menyadari kenapa dia gila.
Bayangkan 2 helikopter parkir di kepala saudara. Kita deket aja sama helikopter udah puyeng kepala kita. Ini helikopter 2 parkir di kepalanya. Goyang otaknya itu semua. Ya. Aduh, saya akhirnya mendoakan, baru mau doa lagi. Saya mau kentut. Itu saya, Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya pulang. Sudah, itu terakhir saya melayani orang yang sakit jiwa. Makanya sebelum kau sakit jiwa, jaga hatimu. Amin. Jangan taruh kepahitan, iri hati, kebencian, sakit hati, kekecewaan. Semua kau taruh. Ya, jangan saudara. Yesus berkata begini, coba kita buka. Matius 12 ayat 34 dan 37. Ini dari versi yang lain, tadi Lukas ayatnya sama. Tapi saya pengen kita baca yang ini. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Kita baca bersama-sama. Matius 12 ayat 34, 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Sampai di situ dulu. Yesus berkata kepada ahli Farisi, kepada orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, bagaimana kamu bisa mengucapkan yang baik, karena kamu sendiri jahat? Nggak bisa saudara. Karena Yesus berkata apa? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi kita baca dengan suara keras ini ayat yang berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngeri gak saudara? Ngeri banget. Menurut perkataan kita akan dibenarkan, tapi menurut perkataan kita pula kita akan dihukum. Lihat ayat yang di atasnya tadi. Tetapi kata Yesus, ini kata Yesus loh ya, bukan kata siapa-siapa, kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari apa? Penghakiman. Kata sia-sia. Anak-anak muda sekarang ini banyak sekali mengucapkan kata sia-sia. Saya sering dengar kalau anak muda tuh omongan di mall atau di mana, hei ya ampun, ya kamu kok baru ketemu gini, gimana sih? Iya anjir. Kalau ketemu di mall ini anjir, apa itu anjir coba? Hello anak-anak muda, terutama Gen Z ini, ngapain sih harus pakai anjir itu? Banjir. Itu kata sia-sia. Dan kata itu harus kamu pertanggungjawabkan loh. Bukan saya yang ngomong loh, ini Tuhan yang ngomong loh. Karena setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati sama perkataanmu. Iya anjir. Apalagi? Banyak itu kata-kata yang gak penting diucapkan sama anak-anak muda zaman now. Iya. Gak penting diucapkan. Apalagi kata-kata gaul sekarang yang sering diomong-omongin tuh. Ya, hati-hati loh, hati-hati. Kalau gak penting gak usah diomongin. Amin. Ngapain kita ngomongin yang tidak penting? Nggak pakai anjir bisa nggak sih? Ya, nggak usah saudara. Jangan cuma mau terkesan kita nih gaul, ya oh kita ini ya, sehingga kita ucapin kata-kata yang artinya itu negatif, tapi kita suka pakai. Kamu nggak gaul loh kalau kayak begitu. Nggak gaul itu. Karena setiap perkataanmu harus engkau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Bahkan ayat di bawahnya tadi berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Anak muda zaman now juga sering ngomong apa? Sumpah. Ya, ngapain sih? Cuma ketemu biasa loh. Hei, gimana kabarmu? Iya, ya ampun, sumpah. Saya sering dengar nih anak-anak muda ngomong sumpah. Kenapa kamu harus bersumpah? Ayat firman Tuhan bilang apa? Buka Matius 5 ayat 33. Matius pasal 5 ayat 33. Ini Yesus yang ngomong, Matius 5 ayat 33, Yesus berkata begini, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Itu yang diajarkan nenek moyang. Tetapi Yesus bilang apa? Tetapi
Aku berkata, ayat 34 di sana dikatakan, ya, ayat 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi ini adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu.